Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wa binastain wa asyrafil anbiya mursalin wal sahbihi ajmain amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Kang Mas Raden by Syefi Channel. Di tema kita tetap di tema mengenai pergerasan atau tosan aji. Jadi kita sambil mempelajari mengenai pusaka dan tosan aji, tema kita dari kemarin di sebuah channel. Kemarin kita sudah membahas keris Jagung Satrio Pinayungan, dan kini saya mengeluarkan salah satu pusaka saya, Jangkei Panimbal. Yang kemarin Pinayungan saya kemarin sudah laku, alhamdulillah. Ini yang akan saya keluarkan lagi dan akan kita bahas adalah keris Jangkei Panimbal. Dan ngapunten ya kula sambil ngerokok nggih. Jadi kita ngobrol masalah keris tosan aji. Keris atau tosan aji adalah sebuah benda pusaka yang dibuat dengan doa atau perwujudan sebuah doa yang dilakukan oleh empu zaman dahulu, yang pada zaman dulu hanya dibuat untuk bangsawan-bangsawan kerajaan dan tidak diperbolehkan untuk masyarakat biasa untuk memilikinya. Sama seperti zaman sekarang, senjata api tidak boleh dimiliki oleh masyarakat biasa. Namun tetapi karena peralihan zaman, hingga masyarakat biasa pun sudah dibolehkan memiliki atau mengoleksi benda pusaka sebagai aksesoris atau menguri-nguri budaya dan sejarah. Itu mulai di era Kerajaan Sultan Agung Handapurakusumo. Nah, ini peninggalan salah satu koleksi saya. Ini kalau warongkonya Ladrang Solo, dederinya ini Jogja. Karena Kerajaan Mataram dulu, ini saya ambil simbol ini ya para dulur semuanya. Mungkin kalau yang lain pada berpikir kok Ladrang Solo, dederi Jogja, karena saya lebih senang variasi. Nah, variasi itu kan, jadi dulu itu Jogja dan Surakarta ini masih saudara, dan ini sebagai pererat karena kerisnya ini Tangguh Pajang cikal bakal Kerajaan Mataram. Ini iras ini kayunya kayu Trembalu, kok ininya kayu sono keling dederinya. Jangkei Panimbal loop 9. Hitungnya dari sini 1, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loop 9. Jangkei Panimbal dengan ciri khas memiliki suguhan 2 di tengah, dan memiliki sekar kacang, dan memiliki lambe gajah. Banyak versi. Ada versi mengatakan keris Panimbal itu lambe gajah 2, tapi ada versi lagi mengatakan Panimbal itu lambe gajah 1. Cuma masalah tangguh dan versi itu monggo sesuai keyakinan. Cuma kalau menurut saya itu Panimbal yang saya pelajari selama ini itu hanya memiliki lambe gajah 1 Panimbal. Walaupun ada memiliki lambe gajah 2, itu kemungkinan dulu keris Parung Sari atau Kacar itu keprabuan yang kemudian dah keropos sudah dibentuk loop 9. Dan ini Tangguh Pajang dan ciri khas wilayahnya loopnya yang rada
Pajang rata-rata itu kerisnya gagah-gagah semua, gagah mewibawani, padat pulen, karena Pajang peralihan dari kerajaan Demang peralihan kerajaan Majapahit, dan dulu Pajang itu masih empunya masih keturunan dari Empu Supo, jadi masih peralihan dari Majapahit juga Pajang. Pulen dari geger sapinya sampai di sini anggo Pajang. Pamor masuk pamor ngusem atau ngulit semongko. Pamor ngusem semongko itu pamor keresekian, pamor keresekian juga misalkan ya orang tersebut ingin dikasihi, disayangi dalam lingkungan, itu biasanya pamor ngusem ngulit semongko. Pamor keresekian juga pamor agar lingkungan itu dikasihi, disayangi, itu udah mudah dipercaya oleh semua orang. Pamor dapur Panimbal filosofinya itu adalah ageman, para abdi dalam, begitu kelas Tumenggung, adipati, kan? Sebagai simbol kekuasaan atau penguasa, karena fungsinya itu untuk menundukkan dan sebagai pemanggil. Kok bisa pemanggil? Nah, namanya juga seorang Temenggung adipati, itu pasukannya banyak, dan dia kalau sudah mengeluarkan keris Panimbal, seluruh prajuritnya harus patuh, harus nurut, harus tunduk dengan perintah Temenggung atau adipati atau bupati tersebut. Karena bupati Temenggung adipati adalah bangsawan yang mewakili seorang raja di suatu wilayah. Kalau sekarang itu seperti bupati, wali kota, seperti itu. Dulu masih kerajaan. Ini panjang 38 cm, persis masih utuh. Pulen gagah mewibawani. Ini saya keluarkan dan saya mahari, jadi sangat baik di koleksi. Panimbal itu kalau zaman sekarang ini banyak diburu oleh para TNI, Polri, pengacara, terus marketing, pebisnis, bos, dan masih banyak lagi, karena ini simbol filosofi kepemimpinan juga keresekian juga, jadi dari bidang usaha juga sama, dan bukan pusaka pemilih Panimbal itu. Jadi kalangan manapun juga bisa memiliki pusaka tersebut. Ya Panimbal, tetapi mencari pusaka yang sepuh, utuh, yang original sekarang itu sulit sekali. Karena sekarang para hunter sekarang sudah pinter, mereka dapat ketimbang dijual kolektor kemudian dijual sendiri, maka rada sulit nyarinya. Apalagi jangan tergiur dengan harga murah, karena nilai pusaka itu dari nilai historisnya dan sejarahnya. Kau memiliki daya magic atau panahodam, anggap saja sebuah bonus, karena pada zaman kerajaan dulu, empu dulu membuat pusaka itu dengan tirakat, dengan doa, dengan ikhtiar, dengan laku. Original sepuh utuh, original sepuh utuh, sekar kacang utuh, lila utuh, gagah prakoso, istimewa. Sekarang kita membahas keris Satrio Pinayungan. Keris Panimbal ini sudah mulai dibuat di era kerajaan Majapahit Lur. Jadi di era Singosari dulu Panimbal belum ada. Jadi misalkan saudara-saudara lainnya misalkan menemukan ada keris Panimbal era Singosari, itu jangan percaya, karena Panimbal pertama kali itu dibuat era Majapahit awal. Ada di Serat Jandini.
Karena kalau zaman Singosari dan Jenggolo dulu belum ada keris-keris Panimbal, Sengkelat, Parungsari, belum ada. Dulu masih jalak, terus masih jenis-jenis jalak, terus jenis Maisa Lajar dulu, keris lurus belum ada keris luk-luk. Zaman Singosari dulu, zaman Majapahit. Pokoknya mulai ada keris luk itu di era Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit awal karena variasi. Nah, apalagi Pamora Pulen padat dan pusaka yang sepuh tidak harus rencekan, tidak harus tayang, dan pusaka rencekan tayang tidak harus itu sepuh. Nah, jadi untuk mempelajari pusaka itu tidak mudah dan tidak gampang. Saya sendiri pun sampai saat ini pun masih belum khatam dalam mempelajari pusaka. Jadi kita belajar bareng, sinau bareng. Jadi kalau bisa bertanyakan, ada yang bertanya, dan itu pusaka masih ada kodamnya enggak? Jadi gini, pusaka yang sepuh, yang ori, itu saya jawab ada. Karena zaman dulu itu empu itu buat pusaka itu dengan laku tirakat puasa, doa yang makrifatullah, manunggal kepada Tuhannya hingga terciptalah sebuah pusaka dan pamor sedemikian sebagai perwujudan sebuah doa. Dan pusaka tidak ada yang memberikan dampak efek samping, tidak ada, karena pusaka dibuat dengan tujuan yang baik dan mulia. Akan terkecuali ada beberapa yang berdampak keras, panas, atau negatif, seperti keris condong campur, terus keris setan kober, karena itu bersifat keras, panas. Jadi misalnya kita ingin mencari pusaka, kita harus mengenal dulu sesuai dengan bidang kita. Misal bidang kita apa, kepemimpinan, wirausaha dan sebagainya. Jadi kalau iso memiliki pusaka itu jangan asal-asalan, harus dengan bidangnya, dengan ya pokoknya dengan bidangnya, dengan pekerjaannya dan sebagainya. Jadi kita sambil santai, ini namanya sekar kacang, ini lampe gajah, ini namanya ring pandan, istimewa. Jadi tangguh pajang itu logat kembo, pajang itu logat kembo, dan karatnya itu kok pajang itu peralihan dari Demak dan Majapahit tiap bulan padat. Pajang. Nah, jadi untuk saudara-saudara lainnya untuk mencari pusaka, kalau bisa jangan asal-asalan, harus sesuai dengan bidangnya, dan tujuannya harus selain menguri-nguri budaya juga harus mengetahui sejarahnya. Jadi ngoleksi pusaka itu jangan hanya saya ingin ngoleksi saja, tidak. Kalau iso awake dhewe iki ngoleksi juga menguri-nguri sejarahnya, mempelajari sejarah pusaka iki piye to, terus menayu pusaka. Nah, jadi menayu pusaka untuk mengetahui daya gaib dari pusaka tersebut ya, itu macam-macam, itu kan macam-macam. Kalau bagi saya pribadi atau praktisi spiritual itu nggak usah ribet,
karena kita memiliki suatu amalan atau ilmu ya untuk langsung mengontak atau berkomunikasi dengan gaib atau kodam pusaka tersebut. Cuma kalau bagi yang masih awam itu mempraktekannya rada sedikit sulit ya, karena kalau yang awam itu ada beberapa cara, yaitu pusaka dibawa tidur, taruh di tempat di bawah bantal, juga siapkan kembang telon, tapi pusakanya dilepas dari sarungnya atau warangkanya, taruh di bawah bantal, hati-hati sama kembang telon sama dupa. Kemudian kita pakai tidur, tapi tidur dalam keadaan suci, wudhu ya, dan juga dalam keadaan puasa, tapi puasa weton. Nah nanti insya Allah kersane Allah kita akan ditunjukkan sosok gaib atau leluhur yang dahulu pertama kali membawa pusaka tersebut, dan atau tidak kita ditemui oleh sosok gaib yang dulu pernah ngikut oleh leluhur tersebut dan bersemayam di pusaka yang kita miliki. Jadi menati-nayu beda ya. Jadi untuk menayu itu untuk mengetahui gaib atau fungsi dari pusaka tersebut secara spiritual. Jadi fungsi ada secara dapur, pamor, dan ada juga secara spiritual. Nah, secara spiritual seperti itu. Kalau secara menanting pusaka sepuh dan tidak, itu pertama dari material besi, pamor, garapan, nah, secara fisik. Dan pusaka sepuh itu nggak harus ringan, ada juga pusaka sepuh yang berat, karena dulu itu bahannya macam-macam, gak semua pusaka sepuh itu enteng, ada juga pusaka sepuh yang berat ya, seperti di era-era Kartosuro, era-era PP Sepuh itu era Cirebon juga ada sama, karena empu itu memiliki tujuan khusus dan tergantung pesanan orang tersebut bangsawannya. Semakin mahal maharnya, semakin bagus bahannya, dan bahan yang bagus itu biasanya berat, terus padat, tebal, karena dulu kan pusaka sebagai pelengkap rekan ada juga sebagai alat perang atau alat hikam. Oke, matur nuwun, sekian atas penjelasan saya mengenai keris Kiai Panimbal Tangguh Pajang Sultan Hadiwijaya abad ke-15, peralihan Demak dan Majapahit. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Swastiastu.